Halo semuanya, bagi yang menonton acara video ini, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Albertus Ardu Nugroho, saya dari Sastra Indonesia. Sebelum video ini lanjut, saya ingin memberikan informasi bahwa bagi kalian-kalian yang menonton, supaya selalu diberikan kesehatan semuanya, amin amin amin. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tentang materi pengajaran bahasa. Tentunya yang saya ambil adalah materi dongeng. Oleh sebab itu, mari kita langsung aja ke materi dongeng. Dongeng merupakan sebuah cerita yang bersifat fiktif atau tidak benar-benar terjadi. Di dongeng terdapat tema-tema yang sangat imajinatif yang dibuat oleh para pengarangnya. Terus untuk tujuan dan fungsi dari dongeng, ya yang pertama itu tujuannya untuk mewariskan nilai-nilai atau pesan moral kepada para pembacanya. Lalu untuk fungsinya yaitu untuk sebagai hiburan kepada para pembaca maupun pendengar, ya, yang menikmati dongeng ini. Lalu di dalam dongeng juga terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama saya kasih tahu adalah pertama fabel, yaitu cerita dongeng yang tokoh-tokohnya itu seperti manusia, ya, yang terdapat di hewan. Biasanya itu cerita dongeng fabel, tokoh-tokohnya itu adalah hewan, namun mempunyai cerita-cerita seperti manusia, ya. Lalu untuk yang kedua adalah legenda, merupakan cerita rakyat yang ada di kehidupan masyarakat, ya. Seperti kisah Malin Kundang itu menceritakan tentang legenda seorang yang terkena kutukan karena dia melawan orang tuanya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah mitos. Mitos itu biasa dikenal adalah dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap hal yang tidak masuk akal. Ya, biasanya cerita-cerita dongeng itu yang mitos ini membawakan tentang cerita-cerita tentang dewi-dewi ataupun dewa. Lalu yang keempat adalah sage, ceritanya mengisahkan tentang sejarah atau tokoh tertentu, ya, yang memiliki sifat keberanian, lalu perlawanan, lalu adalah kedamaian, yaitu seperti kisah-kisah orang-orang yang mempunyai kekuatan, ya, kayak si Pitung itu kan dia kuat orangnya. Lalu ada Panji Laras, ada juga si Huta dari Gua Hantu, itu bisa dimasukkan ke dalam jenis dongeng sage. Lalu yang kelima adalah parabel, yaitu mengandung nilai-nilai pendidikan mulai dari pendidikan agama, moral maupun secara umum, ya, seperti kayak kisah dongeng Budiman. Terus ada apalagi Malin Kundang juga bisa karena terdapat nilai-nilai pesan moral pendidikan. Lalu ada dongeng jenaka, yaitu dongeng yang isinya itu lelucon, seperti kayak dongeng Si Kabayan. Lalu ada Pan Balang Tamak, seperti itu penjabaran jenis-jenis dari dongeng. Untuk ciri-cirinya sendiri itu dongeng itu yang pertama itu ceritanya singkat. Terus yang kedua tuh biasanya kalimat pembukanya itu ada pada zaman dahulu, pada zaman ini, seperti itu. Terus yang ketiga memiliki alur kisah perjalanan dongeng itu cukup sederhana, tidak rumit, agar mudah dipahami oleh para pembaca, yang biasanya itu dibaca oleh anak-anak seumuran kelas 1 sampai kelas 6. Lalu karakter atau tokohnya itu sangat menarik digambarkannya supaya anak-anak membaca ini tidak merasa bosan untuk membacanya. Lalu bersifat yang pertama, ya, bersifat fiktif atau khayalan. Selanjutnya ditulis dengan penggunaan gaya yang unik. Jadi tulisannya tuh unik, tidak kesannya tuh seperti biasa aja tuh, tapi ceritanya tuh unik tulisannya. Dan yang terakhir itu yang jelas-jelas dalam dongeng itu mengandung pesan moral, ya, karena supaya para pembaca ini itu mendapatkan pesan yang ingin disampaikan oleh para pengarang dongeng tersebut. Tujuannya apa sih dia menulis ataupun membuat dongeng tersebut?
Untuk selanjutnya saya akan membacakan salah satu cerita dongeng kepada peserta didik, dan nanti peserta didik itu akan saya berikan beberapa pertanyaan untuk selanjutnya dia jawab setelah mendengar kisah dongeng yang saya bacakan nanti. Oke? Cekidot selanjutnya. Oke, setelah tadi saya menjabarkan tentang materi tentang dongeng, saatnya saya aplikasikan materi tersebut kepada peserta didik yang ada di depan saya. Namanya Maria Febrina Putri. Silakan disapa dulu. Dan di sini saya mengambil dongeng dari jenis fabel ya, yang seperti dijelaskan di materi awal. Untuk fabel ini adalah dongeng yang tokoh-tokohnya itu berupa hewan, namun kisahnya seperti manusia. Dan di sini dongeng fabelnya berjudul Si Monyet dan Seekor Buaya. Seri kisah hewan dari berbagai dunia yang penuh dengan pesan moral dan menginspiratif. Nanti cara kerjanya adalah saya akan membaca dongeng ini. Si peserta didik ini akan mendengar dongengnya, lalu akan saya kasih pertanyaan berupa tema, latar, tokoh, perwatakan, dan alur untuk diisi selanjutnya. Saya akan bacakan cerita pertama. Pada suatu hari, seekor monyet sedang berdiri di tepi sungai. Dia sedang berpikir bagaimana caranya untuk melewati sungai itu. Saat itu juga ada seekor buaya yang melintas. Dia menawarkan monyet bantuan untuk membawanya ke seberang sungai. Sang monyet menyetujuinya dan melompat ke arah punggung buaya. Kemudian sang buaya membawanya ke tepi sungai. Di tengah perjalanan sang buaya berkata bahwa ia tidak berniat untuk membantunya dan ingin memakan hatinya. Monyet berpikir sejenak. Kemudian dia mengatakan kepada buaya bahwa ia akan memberi hatinya untuk dimakan. Namun dia sedang tidak membawa hatinya. Dia menyimpan hatinya di pohon di seberang sungai. Sang monyet meminta sang buaya untuk menuju ke tepi sungai agar dia bisa mengambil hatinya dan memberikannya kepada sang buaya. Mendengar perkataan sang monyet, sang buaya pun berenang dengan sangat cepat. Setelah sampai ke tepi sungai, sang monyet melompat ke atas pohon di tepi sungai. "Hei monyet, kau telah kuantarkan. Sekarang berikan hatimu untuk kumakan," pinta sang buaya. "Hei buaya, kau bodoh. Aku tidak menyimpan hatiku dimanapun. Hatiku berada di dalam tubuhku dan aku tidak ingin jadi makananmu." "Aku telah menipumu, hahaha," jawab sang monyet. Sang buaya pun pergi meninggalkan monyet dengan kesal karena telah ditipunya. Setelah saya bacakan dongeng ini, peserta didik akan saya berikan pertanyaan untuk diisi. Yang pertama itu sudah saya tuliskan, pertanyaannya itu adalah tema. Yang kedua adalah latarnya. Yang ketiga adalah alur. Yang keempat adalah tokoh. Yang kelima adalah penokohan atau wataknya. Yang keenam adalah amanat atau pesan moral. Silakan diisi terlebih dahulu dari cerita yang sudah saya bacakan. Oke, nampaknya sudah selesai dikerjakan oleh peserta didik. Akan saya berikan. Saya akan bacakan untuk temanya. Oh, terlebih dahulu ini judulnya. Judulnya Si Monyet dan Seekor Buaya. Benar. Lalu adalah temanya adalah kecerdasan. Yaitu si monyet memiliki akal yang sangat cerdas dalam menipu buaya. Ini sesuai dengan cerita yang terjadi di sini bahwa si monyet menipu buaya agar dia bisa selamat ke seberang sungai. Untuk latarnya ini latar tempat, yaitu berada di sungai. Alurnya adalah alur maju. Benar, karena ini ceritanya ada cerita maju. Tidak ada cerita yang mengisahkan tentang mundur atau kisah flashback ke sebelumnya. Itu tidak terjadi dalam dongeng ini. Untuk tokoh-tokohnya ini terdapat yang pertama monyet, itu benar. Yang kedua adalah buaya. Lalu untuk penokohan, wataknya, si monyet itu dia pintar, bisa menipu si buaya, karena buaya memiliki akal yang sangat jahat dalam membantu. Itu sangat benar yang terjadi pada dongeng ini, bahwa monyet ini pintar, dia tuh tahu caranya supaya dia tidak dimakan oleh buaya. Lalu untuk amanatnya, jangan pernah memiliki niat jahat dalam membantu ke siapapun. Ini sangat benar, karena di dongeng ini
sang buaya itu memiliki niat yang jahat, yaitu ingin memakan si monyet. Dan monyet pun dia tahu dia memiliki akal yang cerdas, sehingga dia menipu buaya, sehingga buaya tidak memakan si monyet dan akhirnya ketipu oleh si monyet. Oke, bahwa ini sudah berhasil. Peserta didik ini dapat menyimak, mendengar, dan memahami isi dari dongeng ini. Dan setelah ini sudah selesai belajarnya. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata. Semoga materi dongeng ini bisa bermanfaat bagi peserta didik yang lainnya. Oke, semoga selalu sehat, salam sejahtera, dan terima kasih.